Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya terlihat tenang, langkahnya mulus, tetapi jarang sekali bercerita tentang dirinya? Mereka bukan tidak punya pencapaian, bukan juga tidak memiliki masalah. Justru karena mereka memahami satu hal penting, tidak semua hal layak dibagikan kepada orang lain. Banyak orang mengira keterbukaan adalah tanda kejujuran, padahal dalam kehidupan nyata, terlalu banyak membuka diri justru bisa menjadi bumerang. Tidak semua orang yang mendengar cerita Anda benar-benar ikut bahagia saat Anda berhasil. Orang yang bijaksana tahu bahwa menjaga rahasia bukan berarti tertutup. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Mereka memahami bahwa semakin sedikit orang mengetahui urusan pribadi mereka, semakin kecil pula peluang munculnya iri hati, gosip, fitnah, bahkan pengkhianatan. Dalam video kali ini, kita akan membahas jangan pernah bocorkan 6 hal ini, akibatnya mengerikan. Semakin Anda menjaga 6 rahasia ini, semakin tenang hidup Anda, semakin sedikit drama yang harus dihadapi, dan semakin besar peluang mencapai kesuksesan tanpa gangguan. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga amal pahalanya dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Mari kita mulai dari yang pertama. Jangan mengumbar rencana atau target hidup. Banyak orang begitu bersemangat saat memiliki impian baru. Baru mendapatkan ide bisnis, langsung diunggah ke media sosial. Baru menyusun target karir, langsung diceritakan ke banyak teman. Baru ingin mulai sesuatu, semua orang sudah tahu lebih dulu. Sekilas memang tidak ada hal yang salah, namun kenyataannya, terlalu cepat mengumumkan rencana seringkali membuat semangat perlahan menghilang. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa ketika seseorang mendapat pujian atas target yang bahkan belum tercapai, otak bisa merasa seolah-olah pencapaian itu sudah diraih. Akibatnya, motivasi justru menurun. Belum lagi resiko lainnya. Tidak semua orang akan mendukung langkah Anda. Ada yang meremehkan, ada yang menertawakan, bahkan ada yang diam-diam berharap Anda gagal. Karena itu, orang cerdas lebih memilih bekerja dalam diam. Mereka membiarkan hasil yang berbicara. Kalau Anda punya target besar, simpan dulu. Fokuslah pada proses, biarkan dunia terkejut saat Anda berhasil, bukan saat Anda baru memulai. Yang kedua, jangan mengumbar kondisi keuangan. Uang adalah salah satu hal yang paling sensitif dalam kehidupan. Ironisnya, masih banyak orang yang senang memperlihatkan isi dompetnya. Ada yang bangga menunjukkan saldo rekening, koleksi barang mewah, hingga gaya hidup berlebihan. Sebaliknya, ada juga yang terlalu sering mengeluhkan kondisi keuangan kepada siapa saja. Padahal, keduanya sama-sama berbahaya. Saat orang tahu Anda kaya, bukan tidak mungkin mulai berdatangan pinjaman. Bahkan orang-orang yang mendekat karena mengincar keuntungan. Sebaliknya, jika terlalu sering mengaku sedang kesulitan, sebagian orang justru akan memandang rendah kemampuan Anda. Orang bijak memahami bahwa kondisi keuangan adalah urusan pribadi. Mereka hidup sederhana meskipun mampu, mereka tidak merasa perlu membuktikan kekayaan kepada siapapun. Karena sesungguhnya, orang yang benar-benar mapan biasanya tidak sibuk mencari pengakuan. Jaga privasi soal keuangan, semakin sedikit orang tahu, semakin tenang hidup Anda. Yang ketiga, jangan curhat berlebihan tentang hubungan asmara. Saat hubungan sedang harmonis, banyak pasangan suka berlebihan memamerkan kemesraan di media sosial. Namun, ketika bertengkar, semua masalah juga diumbar kepada teman-teman. Hari ini memuji pasangan setinggi langit, besok menceritakan semua keburukannya. Lusa kembali baikan. Yang malu akhirnya bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan validasi publik. Semakin banyak orang ikut campur, semakin rumit persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan berdua.
Masalah pasangan sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi, bukan dijadikan bahan konsumsi orang lain. Karena orang yang mendengarkan belum tentu benar-benar peduli. Sebagian hanya menikmati drama, sebagian lagi diam-diam merasa senang melihat hubungan orang lain retak. Jika hubungan sedang baik, syukuri tanpa perlu pamer berlebihan. Jika sedang buruk, selesaikan dengan kepala dingin. Kedewasaan bukan terlihat dari seberapa sering Anda menceritakan masalah, tetapi dari kemampuan menjaga martabat pasangan di depan orang lain. Fakta hidup sering membuktikan bahwa semakin sedikit orang tahu urusan pribadi kita, semakin damai kehidupan yang kita jalani. Yang keempat, jangan pamer backingan atau koneksi. Ada orang yang setiap berbicara selalu membawa nama orang penting. Sedikit-sedikit mengaku kenal pejabat, sedikit-sedikit menyebut punya teman di instalasi tertentu. Sedikit-sedikit berkata, saya punya orang dalam. Padahal, orang yang benar-benar memiliki koneksi kuat biasanya justru sangat tenang. Mereka tidak perlu membuktikan apapun, karena kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Sebaliknya, terlalu sering memamerkan koneksi hanya akan mengundang masalah. Orang mulai datang meminta bantuan, ada yang ingin memanfaatkan Anda, ada pula yang iri lalu berusaha menjatuhkan. Koneksi yang baik ibarat kartu as. Gunakan saat diperlukan, bukan dipertontonkan kemana-mana. Semakin rendah hati seseorang, semakin ia dihormati. Sebaliknya, semakin sering seseorang membawa-bawa nama besar orang lain, semakin kecil penghargaan orang terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, jangan pernah membocorkan kelemahan sendiri. Setiap manusia memiliki kelemahan. Itu adalah hal yang wajar, namun bukan berarti semua kelemahan harus diumbar. Banyak orang berpikir bahwa membuka semua kelemahan akan membuat hubungan menjadi lebih dekat. Sayangnya, kehidupan tidak selalu seindah itu. Hari ini seseorang mungkin menjadi teman dekat, besok bisa saja berubah menjadi musuh. Dan ketika konflik terjadi, informasi yang dulu Anda berikan dengan tulus bisa berubah menjadi senjata yang melukai Anda. Kelemahan adalah celah. Semakin banyak orang mengetahui celah itu, semakin mudah Anda diserang. Tentu bukan berarti Anda harus menutup diri dari semua orang, tetapi pilihlah dengan sangat hati-hati kepada siapa Anda mempercayakan cerita. Kepercayaan dibangun melalui waktu, bukan sekadar karena merasa akrab. Orang cerdas lebih memilih memperbaiki kelemahannya daripada mengumumkannya kepada dunia, karena mereka tahu tidak semua orang mampu menjaga rahasia. Dan yang terakhir, jangan pernah mengumbar aib keluarga. Inilah poin yang paling penting. Rumah tangga, keluarga, dan persoalan di dalam rumah adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Saat terjadi pertengkaran, konflik, atau masalah keluarga, jangan terburu-buru menceritakannya kepada orang luar. Mengapa? Karena tidak semua simpati itu tulus. Ada orang yang tampak prihatin di depan Anda, tetapi setelah Anda pergi, cerita itu berubah menjadi bahan gosip. Hari ini mereka mendengarkan, besok cerita Anda sudah berkeliling kemana-mana. Yang rusak bukan hanya nama baik keluarga, tetapi juga kepercayaan di dalam rumah. Anak-anak bisa terluka, pasangan kehilangan harga diri, hubungan dengan keluarga besar ikut memburuk. Orang cerdas memahami bahwa menjaga kehormatan keluarga jauh lebih penting daripada mencari simpati sesaat. Jika benar-benar membutuhkan bantuan, carilah orang yang benar-benar kompeten dan dapat dipercaya, seperti konselor, psikolog, atau tokoh yang bijaksana. Bukan menjadikan masalah keluarga sebagai tontonan publik. Karena sekali kepercayaan hancur, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pada akhirnya, semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin rendah keinginannya untuk pamer. Mereka sadar bahwa kesuksesan yang terlalu dipertontonkan bisa mengundang iri, dengki, bahkan niat buruk dari orang lain. Tidak semua senyuman itu berarti ikut bahagia. Tidak semua tepuk tangan berarti benar-benar mendukung. Kadang, orang yang paling banyak memuji justru diam-diam berharap Anda jatuh. Karena itu, tetaplah rendah hati.
Biarkan pencapaian Anda menjadi inspirasi, bukan alat mencari pengakuan. Jaga privasi, jaga keluarga, dan jagalah hal-hal penting dalam hidup agar tetap berada di tempat yang semestinya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Anda, dari 6 hal tadi, menurut Anda, mana yang paling sulit dijaga di zaman media sosial seperti sekarang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka juga bisa belajar menjaga hal-hal penting dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.